Salam bola. Hai Tribuners, selamat datang di program Omong Kosong Bola di tribunlombok.com. Omong kosong tetapi ada isinya. Program ini mengulas tentang sepak bola, menganalisis hasil pertandingan, mereview, memprediksi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kejuaraan sepak bola antar negara Asia Tenggara yang paling bergengsi, yaitu Piala AFF. Kejuaraan ini berlangsung mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. Indonesia akan memulai pertandingan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 melawan Kamboja. Dalam pembagian grup, Indonesia bergabung di grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sedangkan grup B terdiri dari Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos. Jadi ada 10 tim yang akan memperebutkan Piala AFF. Kejuaraan ini, Tribuners, sudah berlangsung sejak tahun 1996. Sudah terjadi 13 edisi dan kali ini pada tahun ini merupakan edisi yang ke-14. Thailand merupakan negara yang paling berhasil di ajang Piala AFF. Sampai dengan tahun 2021 kemarin ya, itu Thailand sudah mengemas 6 trofi. Jadi mereka juara pada tahun 96, 2000, 2022, 2014, 2016, dan terakhir 2020. Ya, Piala AFF terakhir itu ada 2020. Waktu itu Thailand juga mengalahkan Indonesia. Kemudian di urutan kedua yang meraih trofi terbanyak adalah Singapura. Mereka meraih juara sebanyak 4 kali pada tahun 98, 2004, 2007, dan 2012. Vietnam berada di urutan ketiga dengan 2 kali juara, yaitu tahun 2008 dan 2018. Dan Malaysia sekali juara pada tahun 2010. Sedangkan Indonesia itu bisa dikatakan sebagai spesialis runner-up. Indonesia 6 kali menjadi runner-up Piala AFF. Jadi tahun 2022 ini mestinya waktunya atau saatnya bagi tim Garuda untuk juara. Karena kita sudah terlalu banyak menjadi runner-up saja. Dan itu ada harapan, Tribuners, tim nasional kita diasuh oleh Sintayong dalam 2 tahun terakhir itu memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Kemudian menyambut turnamen ini, itu Sintayong sudah mengumumkan 23 pemain timnas Indonesia ya. Nah, ada beberapa hal yang mengejutkan, yaitu di lini belakang ya, Ansamu Nyama yang selama ini akhirnya dipanggil lagi ke tim nasional. Kemudian pemain depan ya, Ilyas Pasojevic, pemain naturalisasi, akhirnya juga kembali dipanggil untuk memperkuat timnas senior. Nah, 23 pemain ini juga saya perlu sampaikan ke Tribuners ya. Jadi di kiper itu di sana ada Nadio Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Sahrul Trisna. Sedangkan di posisi belakang itu masih wajah-wajah yang sudah familiar dengan Anda, yaitu Asnawi Mangku Alam. Yang baru adalah pemain naturalisasi Jordi Amat. Kemudian Fahrudin Haryanto, Ricky Ridho, Pratama Arhan, Hansamu Yama, dan Edo Febriansa. Di lini tengah akan dipimpin oleh Mark Klok, ya, pemain naturalisasi Belanda, Mark Klok. Kemudian Sarian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, wonderkid Indonesia yang sedang bersinar, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Sadil Ramdhani. Sedangkan di lini depan, Sintayong memanggil 4 pemain, menetapkan 4 pemain, yaitu Ilyas Pasojevic, Muhammad Rafli, Dendi Setiawan, dan Ramadan Sunanta. Itulah 23 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, dan dari komposisi yang ada, tim ini cukup menjanjikan.
Tribuners, pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira pertandingan perdana Indonesia melawan Kamboja pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Pertandingan akan mulai berlangsung pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat atau 17.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Indonesia menjadi tuan rumah. Yaitu, jadi pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Memang Piala AFF kali ini itu mengambil format pertandingan tandang dan kandang. Indonesia nanti jadi tuan rumah, kemudian akan dia keluar, lalu jadi tuan rumah lagi, kemudian dia juga bertanding di luar. Jadi semua tim diperlakukan seperti itu. Jadi tidak terpusat pada satu negara sebagaimana Piala AFF sebelumnya. Nah, Indonesia dengan Kamboja, ya kita Indonesia patutlah berpercaya diri ya, karena dari 17 pertemuan head-to-head antara Indonesia dan Kamboja, itu Indonesia tak terkalahkan. Indonesia meraih 16 kemenangan dan hanya sekali bermain seri. Dalam laga terakhir, Indonesia itu bertemu Kamboja pada tanggal 19 Desember 2021 ya, Tribuners. Waktu itu Indonesia menang dengan skor 4-2. Jadi Kamboja memang belum pernah merasakan kemenangan atas Indonesia. Kemudian sedikit kinerja timnas Indonesia ya, setidaknya menjadi indikatornya adalah 5 pertandingan terakhir. Nah, dalam 5 laga terakhir, tim asuhan Sintayong ini menang 4 kali dan sekali kalah. Dengan kebobolan 5 kali dan mencetak sebanyak 14 gol. Jadi Indonesia lini belakang ya tim Sintayong ini ya cukup solid ya, dan mereka sangat produktif. Artinya Indonesia punya gelandang serang, punya striker yang punya kemampuan mencetak gol ya. Indonesia menang kemarin lawan waktu bulan Mei itu menang lawan Nepal 7-0, kemudian mengalahkan Kuwait 2-1, kalah ya pada tanggal 12 Juni itu kalah lawan Yordania 0-1 waktu itu. Kemudian dalam 2 laga terakhir uji coba melawan Curaçao itu Indonesia menang masing-masing 3-2 dan 2-1. Sedangkan Kamboja dari 5 laga terakhir ya, dia hanya sekali seri dan 4 kali kalah. Jadi memang Kamboja ini belum pernah merasakan kemenangan. Dia mencetak 2 gol saja dan kebobolan sebanyak 12 gol. Jadi lini belakang Kamboja sangat kropos ya. Tetapi Tribuners ya, Kamboja dia sudah menjalani laga perdana ya di grup A tanggal 20 Desember kemarin, dan dia mengalahkan tim Brunei Darussalam dengan skor 3-2. Jadi walaupun secara head to head Indonesia sangat unggul jauh atas Kamboja, tetapi tim asuhan Sintayong tidak bisa menganggap remeh tim asuhan Ryu Hirose ini ya, pelatih dari Jepang. Jadi Kamboja diasuh oleh pelatih dari Jepang. Jadi tetap ini adalah laga yang sangat menentukan untuk perjalanan tim Garuda di Piala AFF tahun 2022. Kemudian bagaimana kira-kira prediksi susunan pemain? Ya, Indonesia asuhan Sintayong selama ini memang Sintayong menggunakan formasi 4-2-3-1. Itu kecenderungan kuat Sintayong ya. Selama ini dia mengasuh timnas dan tim yang sangat fleksibel. Jadi Sintayong itu tim yang tetap sangat ofensif ya, tetapi juga mereka tetap menjaga harmonisasi pertahanan. Tidak terburu-buru, ada saat bagaimana harus memainkan bola, ada saat memang menekan lawan dengan serangan yang bergelombang dari kiri kanan dan juga menyusup dari lini tengah. Jadi 4-2-3-1 komposisinya kurang lebih di bawah Mister, pasti pilihan utama kiper adalah Neo Argawinata. Di belakang ya Asnawi Mangku Alam, tentu itu menjadi pilihan pertama. Kemudian Jordi Amat kirasanya akan dicoba oleh Sintayong ya, turun ke pertama, akan berduet dengan Muhammad Firari dan Pratama Ahran. Sedangkan di tengah Mark Klok tetap akan menjadi jenderal lapangan ya, bersama dengan Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Dan sudah juga Sadil ya, itu akan menjadi andalan Indonesia. Sedangkan lini depan akan kita mengandalkan ada satu, jadi Ilija Spasojevic akan menjadi ujung tombak tunggal. Jadi dia Sintayong menjadi satu target di depan. Sedangkan Kamboja
pelatih Ryu Hirose ini cenderung memilih formasi 4-3-3. Saya prediksikan dia pakai formasi klasik ini ya, 4-3-3 ya. Di belakang melihat tim kemarin melawan Filipina, itu maaf kemarin dia menang lawan Filipina itu ya, bukan Brunei tadi yang saya katakan. Itu di belakang kiper akan Keo Soklela, kemudian Cheng Meng akan menjadi koordinator di lini pertahanan bersama dengan Sofiri Fisal, Reong Bung Heng, dan Tain Buncai. Itu di lini belakang. Sedangkan ada 3 pemain gelandang ya, bertipe gelandang, yaitu So Suhara, Thierry Chantabin, dan Keo Sok Ping ya. Itu akan mengawal lini tengah Kamboja. Sedangkan di depan Ryu Hirose akan mengandalkan 2 striker dia ya, andalan dia, yaitu Nick Taylor dan Lim Pisot ya. Saya prediksikan pertandingan ini akan dimenangkan Indonesia dengan skor ya menurut saya bisa 3-0 atau sekurang-kurangnya ya tim asuhan saya Cinta Besar bisa menang dengan skor 2-0. Tapi tetap Garuda tidak bisa menganggap sepele Kamboja, karena Kamboja pun dia sudah punya 1 modal ya, dia sudah meraih 1 kemenangan. Nah, kemenangan lawan Kamboja itu menjadi modal Indonesia untuk melawan Thailand, kemudian melawan Brunei, dan terakhir tanggal 2 Januari akan melawan Filipina. Demikian Tribuners, prediksi pertandingan perdana antara Indonesia melawan Kamboja. Jangan lupa ikuti terus perkembangan Piala AFF ya, di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.